Mereka membangun kalender paling akurat di dunia. Mereka menghitung posisi planet Venus sampai selisih 0,002% dari nilai modern. Mereka memprediksi gerhana matahari ratusan tahun ke depan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka prediksi. Kehancuran mereka sendiri. Ada satu pertanyaan yang tidak dijawab oleh film itu. Pertanyaan yang justru paling penting. Kalau Spanyol yang menghancurkan Maya, mengapa kota-kota terbesar mereka sudah jadi hutan belantara? Ratusan tahun sebelum Spanyol datang, ada sebuah film yang mencoba menjawab pertanyaan ini. Judulnya Apocalypto. Film itu dirilis tahun 2006. Disutradarai oleh Mel Gibson. Budget $40 juta. Pendapatan dunia $120 juta. Skor 7,8 di IMDb. 7 dari 10 penonton memberi penilaian positif. Film itu mengisahkan seorang pria bernama Jaguar PAW, dari suku pedalaman yang hidup damai di hutan. Desanya diserang pasukan Maya, Telorgania diculik, dan dia direncanakan untuk dijadikan korban persembahan di puncak kuil. Seluruh film menggunakan bahasa Maya asli, sebuah keputusan luar biasa untuk film besar dari Amerika. Mel Gibson sendiri berkonsultasi langsung dengan arkeolog Richard D. Hansen, yang menyebut kostum, tata rias, dan set film itu sebagai karya yang akurat sampai detail terkecil. Tapi Hansen juga jujur. Film itu adalah perpaduan dari berbagai periode Maya yang berbeda, dari satu milenium sejarah yang panjang. Dan ada satu detail paling besar yang film itu lewatkan. Detail yang mengubah seluruh pemahaman kita tentang siapa yang benar-benar menghancurkan peradaban Maya. Kita perlu bicara soal angka. Ada sebuah kota bernama Tikal. Kota Maya terbesar yang pernah ada. Di puncak kejayaannya, antara tahun 200 sampai 800 Masehi, kota itu dihuni oleh 100 sampai 200 ribu jiwa. Mereka membangun kuil setinggi bangunan 20 lantai. Jalan raya, saluran air, pasar, observatorium bintang. Sebuah peradaban yang sesungguhnya. Tapi kemudian, batu nisan terakhir dari kota itu dibuat pada tahun 889 Masehi. Setelah itu, senyap. Tidak ada bangunan baru. Tidak ada perayaan dinasti. Tidak ada tanda kehidupan kerajaan. Kota itu ditinggalkan. Ada pula sebuah kota bernama Palenque. Kota Maya dengan arsitektur paling indah, yang menulis prasasti terakhirnya pada tahun 799 Masehi. Di Honduras, sebuah kota bernama Copan. Pusat intelektual Maya, yang populasinya anjlok dari 28.000 jiwa menjadi 15.000 jiwa dalam waktu 1 abad. Ini semua terjadi sebelum ada satupun orang Spanyol yang menginjakan kaki di Amerika. Hernán Cortés baru mendarat di Meksiko pada tahun 1519 Masehi. Artinya ketika ia berjalan menembus hutan di Amerika Tengah, dia sedang berjalan di atas reruntuhan peradaban yang sudah terkubur selama 600 sampai 700 tahun. Bahkan Mayapan, kota Maya terakhir yang masih berdiri, runtuh pada tahun 1441 Masehi, karena perang internal. 78 tahun sebelum Spanyol tiba. Spanyol tidak menghancurkan Maya. Mereka tiba di tempat kejadian berabad-abad setelah kejahatan itu selesai dilakukan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Para arkeolog sudah meneliti ini selama puluhan tahun. Dan jawabannya, bukan satu penyebab tunggal. Penyebab pertama, mereka menghancurkan alam mereka sendiri. Peradaban Maya membutuhkan kapur dalam jumlah luar biasa untuk membangun kuil-kuil mereka. Setiap bangunan, setiap jalan, dilapisi plester kapur yang dibakar dari batu kapur. Untuk membakar batu kapur, mereka butuh kayu dalam jumlah masif. Hasilnya, hutan tropis yang mengelilingi kota-kota mereka ditebang habis. Dan ketika hutan hilang, iklim berubah. Tanah kehilangan kemampuan menyerap air. Sebuah studi ilmiah yang diterbitkan pada tahun 2012 menemukan bukti kekeringan parah yang berlangsung selama 200 tahun
dari tahun 800 hingga 1000 Masehi. Curah hujan turun antara 41 sampai 54%. Penelitian terbaru menggunakan analisis stalaktit dari gua-gua Meksiko, mengungkapkan bahwa satu periode kekeringan saja berlangsung selama 13 tahun tanpa henti. Tanpa air, tanpa panen, tanpa makanan. Penyebab kedua, perang antar sesama. Seorang arkeolog bernama Arthur Demarest dari Universitas Vanderbilt memimpin penggalian besar-besaran di wilayah Guatemala. Yang dia temukan mencengangkan. Kota-kota Maya tidak hidup berdamai. Mereka terus-menerus berperang satu sama lain. Prasasti pada batu monumen mendokumentasikan perayaan kemenangan, penawanan penguasa rival, dan konflik berskala semakin besar yang berlangsung dari abad ke-6 sampai abad ke-8. Seperti kota-kota Italia di abad pertengahan yang terus-menerus saling menyerang. Perang antar kota Maya menguras sumber daya, mengalihkan tenaga kerja dari pertanian, dan menghancurkan jaringan perdagangan yang menopang kehidupan jutaan orang. Penyebab ketiga, kegagalan para pemimpin. Ini yang paling gelap. Ketika krisis datang, ketika panen gagal dan rakyat kelaparan, kelas penguasa Maya tidak mencari solusi. Mereka membangun lebih banyak kuil. Mereka mendirikan lebih banyak monumen. Mereka mengadakan lebih banyak upacara. Bukan karena mereka percaya itu akan berhasil, tapi karena ritual dan kekerasan spektakuler itu adalah satu-satunya cara mereka tahu untuk mempertahankan kekuasaan atas rakyat yang mulai mempertanyakan segalanya. Disinilah ironi yang sesungguhnya. Bangsa yang membangun kalender paling presisi dalam sejarah peradaban kuno, yang menghitung panjang tahun matahari dengan akurasi yang melampaui ilmu pengetahuan Eropa saat itu. Bangsa itu tidak bisa, atau tidak mau, membaca satu data paling jelas di depan mata mereka. Tanahnya sudah kering, hutannya sudah habis, rakyatnya sudah lapar, dan respons para penguasa mereka lebih banyak pertunjukan. Dalam film itu, pengorbanan manusia digambarkan sebagai tindakan brutal dan acak. Tapi arkeologi menunjukkan gambaran yang berbeda. Pengorbanan Maya bukan semata untuk memuaskan dewa. Mereka adalah pesan politik. Korban yang dibaringkan di puncak kuil adalah musuh kelas tinggi, penguasa rival dan panglima perang yang ditawan, bukan petani biasa dari hutan. Ini bukan ritual semata. Ini teater kekuasaan. Pesan untuk siapapun yang menyaksikan. Inilah yang terjadi pada musuh raja. Dan sementara itu, rakyatnya pergi. Bukan dalam perang yang dramatis. Bukan dalam perlawanan berdarah. Mereka hanya berjalan. Meninggalkan kota. Menyebar ke desa-desa kecil di pinggiran hutan. Populasi di Lembah Kopan. Turun 50% dalam satu abad. Bukan karena dibunuh, tapi karena hidup di kota itu tidak lagi menawarkan alasan untuk tinggal. Ketika kita menonton film itu, kita melihat kejatuhan Maya melalui lensa aksi dan kekerasan. Dan itu memang menarik secara sinematik. Tapi kenyataan sejarah jauh lebih kompleks dan jauh lebih menyeramkan. Bukan karena lebih banyak darah, tapi karena pola yang terjadi sangat manusiawi. Sebuah peradaban yang membangun kemampuan luar biasa, tapi tidak mampu mengarahkan kemampuan itu untuk menyelamatkan diri sendiri. Elit yang lebih memilih mempertahankan simbol kekuasaan daripada menghadapi krisis nyata. Rakyat yang akhirnya hanya bisa pergi. Dan sebuah peradaban yang perlahan-lahan menyerahkan dirinya kembali kepada hutan. Jauh sebelum ada musuh luar yang datang. Arthur Demarest, arkeolog yang menghabiskan puluhan tahun menggali reruntuhan Maya, mengatakan bahwa ini bukan cerita yang unik untuk satu peradaban saja. Ini adalah pola universal. Peradaban yang menguras sumber daya alam mereka sendiri. Kelas penguasa yang memprioritaskan pertunjukan simbol daripada manajemen krisis yang nyata. Dan populasi yang pada akhirnya memilih untuk pergi. Film itu membuat kita bertanya, siapa yang menghancurkan Maya? Jawabannya lebih sulit dari yang kita harapkan. Dan mungkin lebih relevan dari yang kita akui.